Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu, izin memimpin doa. Oke, silakan Anda pimpin doanya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa bersama. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada Ananda yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu mau absen dulu nih kehadiran kalian. Coba dari Ananda Raihana hadir. Hadir, Bu. Oke, Rahma Siti Nurfala hadir. Hadir, Bu. Rizky Amalia hadir. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Nah, kalau gitu walaupun cuaca pagi hari ini mendung, tapi tetap semangat. Kalian bikin Ibu jadi semangat gitu untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Oke, coba sekarang perhatikan dulu ke layarnya masing-masing. Ibu mau, oh ya Ibu udah share screen di sini. Coba boleh tolong di next. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, di sini Ibu udah ada kontrak belajar. Buat apa kontrak belajar? Jadi nanti Ibu mau ini kita sepakati bersama gitu ya sebelum kita memulai pelajaran. Yang pertama itu kita harus Ibu mau siswa-siswa di sini semuanya hadir 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi biar nanti pas pembelajaran dimulai semuanya udah siap, semuanya udah siap, udah beres gitu ya. Terus konfirmasi jika izin, misal kalian sakit atau kalian mau pergi, jangan lupa untuk izin dulu. Jadi nanti absennya itu nggak alfa gitu ya. Nah terus ada harus menggunakan seragam yang rapi dan sopan. Jangan kalian buat ke sekolah jangan pakai kaos atau kayak gimana gitu ya. Harus pakai baju yang rapi dan sopan. Terus jangan lupa juga untuk on kamera. Terus jangan lupa juga dan juga jangan menggunakan gadget kalau bukan untuk kepentingan tugas. Misal kalau misalkan nggak disuruh sama ibu, jangan buka-buka HP atau sambil main HP gitu ya. Dan untuk sistem penilaian, yang pertama itu 10% untuk kehadiran, terus 30% untuk tugas, 30% untuk UTS, dan 30%-nya untuk UAS. Nah, kayak gitu. Kalau dari kontrak belajar yang udah Ibu sampaikan, ada yang mau tanya atau setuju atau mau protes, boleh kita diskusiin sebelum pelajaran dimulai. Ibu, saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Kalau tugas kelompok itu masuknya ke penilaian apa ya, Bu? Harian atau UTS atau UAS? Oke, pertanyaan yang bagus nih. Kalau tugas kelompok itu biasanya Ibu minta untuk penilaian tugas harian atau UTS, juga bisa juga UAS gitu. Tapi tenang aja, karena di setiap tugas kelompok Ibu pasti minta detail apa aja yang dikerjain tiap individunya gitu. Jadi tetap nilainya akan tetap adil gitu. Jadi Ibu nggak bisa mengelompokkan masuknya ke UTS, UAS, atau ke tugas harian kayak gitu. Oke, makasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi? Anak-anak ada lagi? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Ibu harap kalian bisa bantu kerjasama untuk melakukan kontrak belajar yang sudah disepakati. Nah, sebelum kita mulai materi baru nih, Ibu mau review dulu materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat bahas apa aja coba? Bahas jenis-jenis kamera, Bu. Bagus. Ada lagi? Saya, Bu, mau memperjelas jawaban sebelumnya. Minggu kemarin kita itu membahas tentang perbedaan kamera analog dan juga kamera digital, Bu. Nice, tepat sekali. Ada lagi yang lain yang masih ingat? Iya, saya, Bu. Nah, selain perbedaan kamera analog digital, kita juga bahas jenis format dari kamera analog dan kamera digital, Bu. Wah, hebat semuanya. Masih pada ingat nih, Ibu jadi senang gitu ya dengarnya. Betul sekali semuanya yang kalian sebutkan, karena minggu kemarin itu kita udah tahu apa aja jenis kamera, terus ada format dari video dan kegunaannya. Nah, pertemuan kali ini kita akan
bahas sejarah si video atau film ini, awal mulanya dari mana gitu. Setelah kita tahu alatnya, sekarang kita masuk ke tahap awal eksekusinya, yaitu pahami dulu sejarahnya. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau tanya dulu, kalian ada yang udah pernah bikin video atau film nggak nih? Aduh, kalau saya paling cuma video TikTok, Bu. Waduh, menarik ya. Emang bikin TikTok itu zaman sekarang juga jedak-jeduknya harus lewat edit juga gitu. Bagus. Nah, siapa lagi? Saya, Bu, pernah bikin video parodi gitu sama teman SMP. Kayaknya Nanda dulu deh. Aku dulu ya, aku dulu kan. Iya. Yang merah-merah. Maaf. Udah. Oke. Langsung, Nan. Kalau saya pernah bikin vlog iseng-iseng pakai HP teman sih, Bu. Waduh, menarik ya. Emang bikin vlog itu kadang bisa menghibur juga ya. Bagus sih. Udah. Next, siapa lagi yang pernah coba? Saya, Bu, pernah bikin video parodi gitu pas SMP, Bu. Oh, keren. Selain belajar video, ini juga belajar acting nih kayaknya. Iya, Bu, dikit. Oke, bagus kalau kalian udah pernah coba bikin video, berarti kita tinggal mendalami aja nih tentang si video atau film di hari ini. Oke, langsung di next aja ke materinya. Oke, pertama dari mana sih datangnya si film ini gitu. Jadi tentu aja dari tangan-tangan kreatif gitu yang bekerja untuk menghasilkan gabungan gambar bergerak dengan suara yang kita sebut video atau film. Jadi pengertian dari si video ini sendiri adalah gabungan gambar bergerak dengan suara kayak gitu. Nah, terus juga pertama ini itu kapan film ini pertama ditemukan nih? Kalau itu kita tuh mungkin kita enggak ulang. Kapan film ini ditemukan? Jadi penemuan ini diawali oleh perkembangan di dunia gambar dan fotografi gitu ya, saat pertama kali ada ditemukan kamera di kamera gitu ya. Nah, itu pertama kali juga ditemukannya si videografi ini. Jadi awalnya itu ada 2 orang pemuda dari Amerika. Mereka itu suka nonton pacuan kuda gitu. Terus juga mereka suatu hari itu berdebat kira-kira apakah keempat kaki kuda ini bisa melayang di waktu yang bersamaan gitu. Nah, akhirnya karena mereka terus berdebat, akhirnya mereka meminta bantuan dari pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Yaitu si fotografer. Nah, dia tuh fotografer ini adalah seorang ahli gitu ya, si penemu kamera. Terus akhirnya si fotografer ini meneliti bagaimana caranya untuk mengetahui pergerakan kaki kuda kayak gitu. Nah, di sini ada contoh gambarnya gitu ya. Ini sebagai ilustrasi bagaimana mereka itu membuktikan apakah keempat kaki kuda ini bisa melayang di waktu yang bersamaan kayak gitu. Nah, akhirnya si fotografer ini tuh memotret belum. Nah, akhirnya seorang fotografer ini memotret semua pergerakan kudanya secara bertahap atau step by step gitu dengan roll film. Nah, proses tersebut itu menghasilkan sejumlah gambar dengan urutan tertentu. Kemudian gambar-gambar itu tuh dicetak, terus disusun di sebuah buku ilusi optik. Akhirnya mereka dapat menyimpulkan bahwa di waktu-waktu tertentu itu kuda itu bisa lari dan kakinya itu melayang di satu waktu yang secara bersamaan kayak gitu. Nah, lanjut next slide berikutnya. Kemudian kapan kira-kira ya, kapan kamera film ini ditemukan dan kapan film pertama kali dibuat gitu. Mungkin ada yang udah tahu gitu ya penemu dan waktu ditemukannya kamera film ya. Jadi kamera film dan proyektor itu pertama dibuat oleh Louis dan Agus Lumière. Nah, terus si Louis dan Agus Lumière ini merupakan 2 bersaudara kebangsaan Prancis. Nah, hasil tangkapan kamera yang dibuat itu keduanya diputar pertama kali pada tahun 1895. Terus kayak kamera, proyektor, dan film yang dibuat itu keduanya masih sangat sederhana gitu. Bahkan untuk memutar film yang sudah selesai diproses, mereka itu masih menggunakan yang kamera yang digerakkan secara manual gitu. Jadi film pertama yang dibuat oleh Louis dan Lumière ini adalah film tentang kedatangan kereta di stasiun.
Terus selain Louis dan Lumière ini, pada tahun yang sama, Thomas Edison itu ternyata juga mengembangkan gambar hidup atau film. Tapi hanya saja penemuan si Thomas Edison ini tidak bisa dinikmati seperti karyanya si Louis dan Lumière karena karyanya si mereka berdua ini dapat dinikmatinya melalui proyektor gitu. Sedangkan karya Thomas Edison ini hanya menggunakan kotak besar sehingga dapat dinikmati orang per orang kayak gitu. Nah, oleh karena si penemuan si Louis dan Lumière ini terkesan lebih maju, jadi kedua bersaudara ini dikenal sebagai bapak sinematografi gitu. Ini Kiki kenapa nunduk ini, main HP ya atau tidur? Halo Ki. Maaf Bu, saya agak ngantuk gara-gara habis begadang Bu. Ayo coba fokus. Kalau belum fokus boleh minum dulu atau cuci muka ya. Ya maaf Bu. Oke, besok-besok jangan kayak gitu lagi ya. Langsung lanjut aja ke materi yang berikutnya. Enggak deh, ternyata masih slide yang tadi. Oke, Ibu lanjut lagi. Jadi berhubung lagi bahas materi ini nih ya, membahas materi film pertama kali dibuat, kalau Ibu jadi ingat, Ibu tuh pertama kali belajar kamera itu pas SMP, jadi Ibu sering nonton film, terus Ibu jadi penasaran nih gimana prosesnya gitu kan. Pas naik kelas ke SMA, ke tingkat SMA, Ibu itu masuk ke eskul videografi, terus bertemu komunitas gitu, terus mulailah belajar dari sana gitu ya, jadi tertarik sampai sekarang. Nah, oke, terkait materi yang tadi gimana? Ada pertanyaan nggak nih anak-anak? Paham Bu. Paham, Bu. Oke, kalau gitu kalau paham Ibu lanjut, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung unmute aja. Ya, boleh di next. Nah, jadi kan terus ada di sini lagi film panjang atau film pendek. Nah, di sini tuh kayak perbedaannya gitu ya. Jadi saat ini tuh film-film yang diputar di bioskop rata-rata ada setengah jam sampai 2 jam. Bahkan ada film yang durasinya hampir 3 jam gitu kan. Untuk membuat film itu pasti membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit, mulai biaya untuk peralatan, terus karyawan, terus para pemain, dan banyak lagi yang lain. Belum lagi kalau nanti pembuatan film itu dilakukan di tempat yang jauh gitu, terus aksesnya sulit gitu. Tentu sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak lagi. Lebih dari itu semua, keterampilan para pembuat film harus benar-benar mumpuni gitu. Terus walaupun begitu, kita nggak perlu khawatir karena saat ini ada kecenderungan masyarakat di dunia untuk membuat dan menyukai film pendek seperti menurut Vojkovic ya pada tahun 2010 bahwa di festival film paling terkenal di dunia justru festival yang menghadirkan film-film berdurasi sangat pendek kayak gitu. Nah, sebuah festival film pendek ini rutin dilaksanakan di Berlin dan ditonton sampai 20 juta orang. Kenapa bisa sampai 20 juta orang? Karena festival yang dilakukan ini tidak di dalam bioskop gitu. Tapi film-film berdurasi 90 detik terus diputar pada monitor, terus dipasang di kereta api, bus, terus juga di kereta listrik. Jadi waktu tempuh antara perhentian yang satu ke perhentian yang lain pada transportasi umum di Berlin itu kurang lebih 90 detik. Itulah alasan kenapa durasi film-film yang dibuat selama 90 detik. Jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan sih, Bu. Oke, coba boleh sekarang di next dulu. Nah, kalau gitu sekarang Ibu mau kalian dibagi dulu jadi 3 kelompok untuk diskusi. Coba kalian diskusikan seperti yang di depan ini ya, diskusikan siapa sajakah yang terlibat dalam pembuatan film. Nanti setelah diskusi, perwakilan dari tiap kelompok silakan sampaikan hasil diskusinya. Ibu kasih waktu 10 menit aja untuk diskusi. Gimana? Oke, boleh langsung silakan diskusi. Ya, gimana kelompok 1 ada kesulitan? Ini Bu, pas tadi diskusi agak bingung bedanya sutradara sama
produser apa karena sama-sama memimpin keseluruhan. Oh, oke. Kalau itu perbedaannya, kalau itu bedanya sutradara itu lebih ke mengarahkan kayak aktor, terus kamera, audio, lighting, dan sejenisnya. Kalau produser itu secara keseluruhan, jadi lebih luasnya lagi gitu, lebih bahasa mudahnya itu, jadi produser itu cakupan pimpinannya lebih luas lah gitu istilahnya, kayak gitu. Oh gitu Bu. Oke Bu, terima kasih. Oke, ya silakan lanjut diskusinya. Kalau kelompok 2 sama 3 nih gimana? Ada kesulitan nggak nih? Ibu kelompok 3 izin bertanya. Ya, silakan. Ya, kalau penata musik itu sama nggak Bu sama penyunting suara? Nah, oke. Kalau jadi kalau penata musik itu lebih ke back sound, terus kayak suasana, musik suasana, terus sound effect gitu. Sedangkan kalau penyunting suara itu dia lebih ke arah editing videonya gitu, di mana kan dia audio dari videonya yang diambil gitu ya, waktu syuting terus disatukan, dan itu harus sinkron kayak gitu. Paham nggak? Oh, oke oke, siap paham Bu. Makasih Bu. Oke, bagus. Nah, anak-anak waktunya udah tinggal 2 menit lagi ya, silakan dimaksimalin waktu diskusinya. Setelah ini dipersiapkan untuk perwakilan dari setiap kelompoknya maju dan menjelaskan. Oke, udah 2 menit lewat, langsung aja boleh dari kelompok 3 deh. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 3, izin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Jadi ada beberapa orang yang terlibat dalam pembuatan film. Ada 4 kurang lebih. Yang pertama itu ada penulis skenario. Penulis skenario ini adalah seseorang yang menerjemahkan ide cerita ke dalam bahasa tulis yang akan digunakan sebagai pedoman tertulis bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua itu ada sutradara. Sutradara adalah seorang yang memimpin proses pembuatan video, film, atau misalnya iklan gitu ya. Sutradara di sini bekerja mengatur laku di depan kamera. Yang ketiga itu ada artis atau pemeran. Artis ini adalah orang-orang yang menjadi pemeran dalam sebuah film. Artis laki-laki dikenal sebagai istilah aktor, sementara artis perempuan di sini dikenal sebagai sebutan aktris. Yang ketiga itu ada juru kamera. Juru kamera adalah orang yang bertugas mengambil gambar atau mengoperasikan kamera saat diadakan pengambilan gambar atau syuting. Mungkin pemaparan hasil diskusi dari kelompok 3 cukup sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau bertanya? Aku izin menambahkan ya. Untuk poin kedua yaitu tugas dari sutradara, dari sumber yang aku cari itu tugas sutradara itu selain mengatur laku di depan kamera, dia juga mengarahkan akting dan dialog, mengontrol posisi dan gerak kamera, suara, pencahayaan, dan hal lain yang berhubungan dengan hasil akhir yang maksimal sebuah film. Sutradara menduduki posisi tertinggi dari sisi artistik. Oke, terima kasih atas tambahannya. Oke, bagus sekali. Ini Nak Kiki dan juga bagus sekali Nak Kiki dan juga yang sudah menambahkan Rahma ya. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah jelas dari kelompok 3? Jelas Bu. Oke, baik. Jika sudah jelas, terima kasih kelompok 3 yang sudah memaparkan. Tadi Rahma yang sudah menambahkan juga bagus sekali. Good job. Nah, selanjutnya langsung ke kelompok 2. Silakan. Ya Bu, izin memaparkan ya. Yang pertama itu penata cahaya atau lighting. Penata cahaya bertugas mengatur pencahayaan dalam pembuatan video atau film atau iklan. Kedua, penata suara. Bagian tata suara bertugas membuat atau memilih atau merekam suara dan efek-efek suara yang sesuai dengan suasana cerita dalam proses produksi. Yang ketiga, penyuntingan suara atau editing audio. Penyunting suara dan penyunting gambar bekerja secara bersamaan dalam proses penyuntingan atau editing. Yang terakhir, penata laku. Penata laku bertugas membantu sutradara dalam mengatur pergerakan atau laku pemain. Dari kelompok 2 cukup sekian, Bu. Terima kasih. Oke, nice. Sudah bagus sekali pemaparannya. Coba dari kelompok lain nih, ada yang mau bertanya atau menambahkan nggak? Saya izin bertanya ke kelompok 2 Bu. Oke, silakan. Baik, nah
Saat prosesi syuting itu kan ada bagian yang merekam suara menggunakan mic eksternal ya. Nah, itu tugas penata suara atau penyunting suara. Oke, izin menjawab ya. Setahu saya itu adalah tugas dari penyunting suara. Baik. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sudah bagus sekali pemaparan dan pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih. Langsung kita lanjut ke kelompok terakhir. Silakan ke kelompok 1. Baik, izin memaparkan. Ya, yang pertama penata musik. Nah, bagian tata musik bertugas membuat atau memilih musik yang sesuai dengan suasana cerita dalam pembuatan video atau film atau iklan. Yang kedua, penata artistik. Nah, bagian ini bertugas membuat atau mengatur latar dan setting yang sesuai dengan suasana cerita dalam proses produksi. Lalu yang ketiga ada penyunting gambar atau editing video. Nah, penyunting gambar dalam pembuatan film bertugas melakukan editing atas hasil pengambilan gambar dalam proses produksi. Lalu yang keempat ada perancangan animasi. Nah, bagian ini bertugas memberikan tambahan efek-efek animasi pada gambar sehingga gambar lebih hidup. Lalu yang kelima ada produser. Nah, produser merupakan seseorang yang mempunyai tugas untuk memimpin dan mengarahkan secara keseluruhan. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih juga kelompok 1. Yuk, teman-teman silakan bertanya atau menambahkan untuk pemaparan dari kelompok 1. Izin bertanya untuk kelompok 1. Ya, boleh. Yang dimaksud dari perancang animasi itu seperti apa ya? Apakah seperti bentuk animasi yang kita pelajari atau bagaimana? Baik, izin menjawab. Jadi maksud dari perancangan animasi di sini adalah seperti efek-efek transisi, begitu. Apakah terjawab? Oke, terima kasih. Oke, bagus. Karena anak-anak semuanya sudah aktif dalam diskusi, Ibu kasih bintang 5 ya. Setelah ini setelah kalian tadi berdiskusi, coba Ibu minta perwakilannya nih dari anak-anak sekalian, ada yang mau menyampaikan kesimpulan nggak dari pembelajaran pada hari ini? Ayo, ada yang mau coba menyimpulkan? Saya mau coba, Bu. Oke, silakan. Baik, jadi awal mula adanya film itu karena ada penemuan proyektor yang pertama kali, sehingga dapat mengambil gambar yang bergerak. Untuk jenis film itu sendiri ada 2, ada film pendek dan juga ada film panjang. Dan orang yang terlibat dalam pembuatan film itu ada penulis skenario, terus juga sutradara, pemeran, juru kamera, lighting, dan yang lainnya. Yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman sekalian. Mungkin segitu saja, Bu, dari saya. Oke, bagus, good job. Terima kasih Nakiki atas pemaparannya. Nah, anak-anak karena sekarang sudah di penghujung pembelajaran, coba Ibu mau minta dari kalian kira-kira untuk pembelajaran ke depannya gitu, ada saran atau ada yang ingin disampaikan nggak nih? Nantinya sebagai evaluasi dari sistem pembelajaran kita ke depannya. Saya mau kasih saran, Bu. Mungkin untuk pertemuan minggu depan, kalau ada materi tentang syuting atau apapun itu, kayaknya lebih seru praktek langsung daripada nyimak materi aja, Bu. Oke, bagus sekali sarannya. Terima kasih, Rahma. Kebetulan banget nih, karena tadi menyinggung hal itu, Ibu jadi ingat mau bahas pertemuan minggu depan. Itu kan kita ada bahas materi tentang pergerakan kamera. Jadi kemungkinan Ibu akan pakai saran dari Rahma yang nanti kita belajar bisa di lab gitu, biar kalian bisa langsung praktek ke kameranya. Nah, sekarang terakhir banget nih, Ibu ada oleh-oleh ya. Seperti biasa ada latihan di Google Classroom, isinya itu nanti Google Form, nanti kalian kerjain cuma 10 soal aja, pilihan ganda. Nah, itu jangan lupa untuk di-submit, terus jangan lupa untuk deadline-nya itu tanggal 5 ya. Siap anak-anak, dapat dipahami? Siap, paham, Bu. Siap, paham, Bu. Yang lain paham ya? Oke. Paham, Bu. Kalau semuanya udah paham, Ibu tutup aja pembelajaran pada hari ini. Tetap dijaga semangatnya, terus jaga juga kesehatannya, dan jangan lupa baca lagi materinya untuk minggu depan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.